Ada apa ini? Biasalah, Pak Desman sebentar lagi kepala 5, kita tunggu aja waktunya, mudah-mudahan nyampe. Agak-agak serem bagi kita ya kan, karena ini adalah lu berapa tadi? 132. 32, lu berapa? 110. Gue bicara statistik, orang Indonesia paling sewet lah, teman-teman gue pada tinggi gitu loh. Gue nggak terima bro. Wah, kok yang mati tinggi dia? Masa gue doang yang sehat nggak bisa begitu. Nasi uduk setengah loh. Pak, nasi uduk setengah Pak. Iya, setengah bakul ya. Nah, sering lo nyuntik ya gitu. Ya, nusuk buat nyuntik lah, beda. Kalau nusuk kan begini nih. Iya. Sekali itu kan diceprek. Kalau brand mau masuk silakan yang lain gitu ya. Apa tuh? Ini buat pajangan di depan. Oh iya. Karena emang Gue nggak taunya dia minta iklan. Ada-ada aja ya nih. Omron. kalau gua sudah setahun ini udah nyoba ngopi nggak pakai gula. Masalahnya kan sebenarnya bukan karena gula, lu beraktivitas nggak. Nah, Oh, itu iya. Karena yang bikin detak jantung kita berdebar itu sebenarnya ada dua, jatuh cinta sama jatuh tempo. Apapun yang ada di kita gitu kan, itu kan pengaruhnya di jiwa dan raga. Ya. Pokoknya di situlah. Kalau lu nggak tenang juga buat apa kan? Yang gua tahu sih emang duduk itu apa? Silent killer. ya, Ya. Kita nggak boleh diem aja Iya. gitu. orang biasa tuh naruh dompet di sini kan. Hmm. Itu mah udah lama udah gue tinggalin. Jadi lu ganti kemana? Depan. Udah nggak usah pakai dompet. Ganti di depan di tengah. Itu apaan? Hah? Dompet kan? Oh, Kantong itu pak, kantong. kantong apaan? Jurnalis rata-rata umurnya pendek. Bukan mau discourage ya, tapi emang faktanya kan Karena gini. hidup begadang itu yang Iya. umur Tapi kan pendek. benar nggak salah itu. Kopi yang the real coffee. The real coffee. Thank you. Kopi apa ini? Gak usah diomongin. 150. Apaan ini? Enggak bener. Oh, baterai suak pak. Udahlah, percaya aja lo. Mari kita buka dengan biasa lah ritual kita dengan pantun. Dicium Anissa, enak rasanya. Makan opak, rasanya duren. Assalamualaikum pemirsa, ketemu lagi dengan bapak-bapak keren. Dan di depan kita sudah ada apa ini? Orang biasanya tablet. Alat mengerikan itu. Iya, mengerikan alat. Kayak kita mengerikan itu. Momok bagi orang seperti Pak Iwan. Bukannya saya mewakili dokter nih. Oh, Pak Pramono. Ketemu lagi dengan Desma Andi. Dokter Iwan. Dokter Iwan, saya dokter hewan. Diki, pemain reok biasa. Biasalah di usia-usia yang udah kepala 5, Pak Desman sebentar lagi kepala 5, kita tunggu aja waktunya, mudah-mudahan nyampe. Terus sebelah saya. Bos, serem itu pak. Harus sampai. Sebelah saya 5 semua dong kepala ya. Iya. Oh iya. Saya paling muda dong. Iya, walaupun sebenarnya kepala cuma 1, tapi ini bilang kepala 5. Yang sering di apa ya? Ntar dulu, kita bawa ini apa tujuannya nih gitu loh. Makanya gue bilang alat yang agak-agak serem bagi kita ya kan. Karena ini adalah tensi darah. Pengukur tensi darah gitu loh. Tensimeter lah ya. Sebenarnya Bisa. harusnya ada lagi nih. Apa ya? Alat buat apa? Tes darah yang kayak diabetes segala macam. Oh, iya. Asam urat. Iya, iya. Kita juga ada asam urat pasti kan. Gula darah, Iya. iya ya. Banyak Kolesterol. banget. Kolesterol. Kolesterol ya, iya iya. Bentar lagi lo perlu satu lagi tes pack. Tes pack berarti bukan di guanya. Oh iya, buat calon bini lo. Wah, jangan. Lu jangan Jangan, lanjut, stop. jangan. Fokus. Ya. Kembali ke tensimeter. Iya, kembali ke tensimeter. Itu bapak-bapak di luar ruangan itu nih. Ya, jadi biasa umur yang udah 50 ke atas ini kan Saya masih 50 bawah. calon lu sebentar lagi, jangan bawel. Ntar lagi. Ya kan tensi darah terus ya berhubungan dengan gaya hidup kita ya, otomatis itu jadi momok lah gitu. Jadi kayak tensi darah itu kayak aduh, berapa nih gitu kan. Dari tadi baru ngetes 155. Lu berapa tadi? 132. 32, lu berapa? 110. Tawa. Serius kita nih. Gini. Sebagai dokter ya. Tensi itu sangat Dokter-dokteran ya? Gue bicara statistik, orang Indonesia paling pembunuh nomor 1 adalah
itu antara dua lah, Apa tuh? jantung atau stroke. Itu semua berkaitan dengan tekanan Kalau stroke darah. bukan pembunuh, Pak. Enggak, Bikin stroke. bego. Stroke. Jadi mereka kejar-kejaran, kadang satu, Ya, dua ya, gitu. ya, ya. Itu semua berhubungan sama tekanan darah. Betul. Gitu. Begitu pentingnya tensimeter, bukan promo ya. Ya. Biar kita jaga-jaga ya, Ya. selalu jaga-jaga. Jadi kayak makan harus dijaga gitu, jangan sembarangan gitu. Makanya dari tadi beliau tadi agak sewot. Ya sewet lah, teman-teman gue pada tinggi gitu loh. Gue nggak terima bro. Wah, yang mati tinggi dia. Masa gua doang yang sehat nggak bisa begitu. Iya. Dia pencitraan banget nih. Iya. Enggak, gue tahu ya. Jadi kan tadi 110 Pak ya. Iya. Kita ambil paling bawah aja ya. Mau tanya resepnya sehat? Enggak, Jangan kan dulu. dulu. Kenapa dia nggak sehat gitu loh? Apanya? Sehat beliau. 132. Gua sehat, lu sehat. Saya sehat lah. Iya. Bapak dulu lah kalau gitu. Kenapa konsumsi amlodipin tiap hari? Jadi bener, saya tuh 150 rata-rata ya. Paling rendah tuh 148 per 110, sekitar segitulah. Dan memang Itu sistolik ya. ya pokoknya gue bagi gue udah pokoknya tinggi aja. Nggak perlu histolik Iya. pokoknya tinggi aja, dan saya harus makan amlodipin tiap hari gitu ya kan. Terus untuk menjaga makanan sehari-hari juga ya kan, nggak boleh terlalu banyak makan. Bukannya nggak boleh makan yang kayak santan-santanan, boleh. Kalau cuma seminggu sekali boleh ya kan. Nah kalau kan Pak Desmal emang makanan gimana dijaga? Makanan masih lah dijaga. Karbonya kurangin sekarang. Oh, Udah lama sih itu sebenarnya udah lama. kenapa harus dijaga karbonya? Karena apa ya? Lah kalau lu doyan olahraga harus banyak karbonya. Seperti yang gue bilang kan, nggak hanya tekanan darah dong, Iya. musuh kita ada asam urat, Nah, ada diabetes, lu asam ada urat? kolesterol. Asam urat? alhamdulillah normal. Alhamdulillah. Eh, Gula. Kolesterol normal. Nah gula nih kadang orang bilangnya apa pre ya, yang udah mulai naik gitu kan. Nah itulah gua kurangin sekarang adalah karbo. Jadi itu prinsip gua sekarang adalah kalau nasi cukup 2 kali sehari. Dah, Iya, nasi 2 biasa. Kalau dalam sehari itu udah makan nasi gua 2 kalian tadi bakal Nggak. ngomong sehari sekali gitu. Nah, kalau sehari 2 sekali, kali masih banyak, Pak. 2 kali tapi porsinya kan nggak yang Ya, satu penting porsi bu. Gua setengah, gua sekarang iya, setengah. iya. Ini nasi uduk pagi-pagi juga bilang sama tim. Iya, betul. Nasi betul. uduk setengah loh. Pak, Iya. nasi uduk setengah Pak. Iya, setengah bakul ya. Nah, sekarang gitu. Iya, iya, Alhamdulillah kejaga sih. Sama Terkontrol ya. Ngontrol tiap hari. Itu bukannya apa, Pak? Sama gula tadi ya, untuk Ya, mengontrol gula. ngontrol tiap hari kan. Misalkan kita habis bangun tidur, itu juga di rumah kebetulan ada juga tuh. Kemudian kalau lagi Lu punya ya di rumah ini? ada. Lu juga punya ya di rumah? Punya nyokap. Oh, Jadi nyokap. gue sekali seminggu ngetes. Oh iya. Gue juga punya sih, ada. Jadi kadang gua nusuk 2 hari juga, sekali lah. nusuk jari. Oh, kalau itu nggak ada. Oh kalau itu gue nggak Gua ini. sampai berapa kolesterol, berapa asam urat. Sering lo nyuntik ya gitu. Nusuk buat nyuntik lah beda. Kalau nusuk kan Tusuk, begini. iya. Sekali itu kan diceprek. Kali sering juga. Nah, jadi kita terkontrol sih. Jadi ketahuan nih, oh kita nggak boleh makan yang ini, nggak boleh makan yang kalau misalkan kayak oh pagi udah manisnya udah banyak gitu kan, ya siang janganlah yang tawar-tawar aja besoknya. Oh, jadi Itulah. jadi Kita yang ngerem tuh kita sendiri. jadi masalahnya di gula, kolesterol segala macam. Tapi bukan berarti lo ada pantangan kan? Nggak ada pantangan sih, nggak ada. Apa aja ajar ya. Ajar. Yang penting nggak berlebihan gitu ya. Oh iya. Emang bener sih itu. Gue Nah, juga. makanya ini kan nih saya disayangkan ini cuma apa alat tekanan darah ya. Mungkin harusnya ada kalau brand mau masuk silakan yang lain gitu ya. Apa tuh? Ini buat pajangan di depan. Karena emang Gue nggak taunya dia minta iklan. Ada aja ya nih. Omron. iklan. Tapi kan sekarang mereknya nggak hanya itu, banyak itu sekarang. Oh Bisa aja kalau masuk. iya benar-benar ada Oppo, ada Xiaomi. Atau telemedicine mau masuk silakan. Hah? Telemedicine mau masuk silakan. Jangan lah. Kayak Pak Dokter Iwan, susternya mana? Nah, kalau dia sih fitur bagus sih. Maksudnya poinnya tuh kontrol Ya. gitu. Kalau dia kan memang pada saat rutin lah ya, per berapa Rutin. gitu kan. Kalau gua enggak, gua biasanya masih alami. Kalau misalnya gua rasa nggak enak di badan atau pusing gitu kan, pusing karena ya kantong kering atau apalah gitu kan. Cicilan. Wah, berarti gua perlu terus ngecek gitu kan. Oh, Pulang iya, dong ke rumah nyokap. iya, gitu.
buat ngecek harga telur di rumahnya. Bagaimanapun sinyal orang kan beda-beda ya. Misalnya kita doang yang ngerasa gitu loh bahwa oh kayaknya ada yang salah nih, baru ujuk-ujuk ke lab lah misalnya kalau emang butuh banget gitu kayak Prodia. Tapi gue udah jarang banget sih, karena dulu di kantor ya Mal ya kita ada Kalau itu kan sekali 2 tahun. Kalau itu kalau namanya medical check up, Iya. itu gua lakuin 2 tahun sekali memang masih. Gua Berani. masih Disiplin dia apa? Gua masih. Iya. Kalau gue nggak berani. Justru kalau karena nggak berani itu takutnya tiba-tiba Ya lu sudah. tahu udah gede gitu kan. Walau alam lah gitu. Walau alam lah. Dia berarti pasrah ya? Hah? Pasrah ya? Terus jangan bilang apa Tipe semuanya tipe semuanya sudah. Nah, cukup ini aja lah omron. Oh udah tinggi. Hati-hati gitu aja ya kan. Gula gimana? Apa? Kalau gula gue terakhir 6 bulan yang lalu ya. Di rumah ada gula? Apa? Oh, ada. Semut juga ada pak. Jadi kalau gue 105. Kalau berapa? Gula? Nah, Belum pernah lagi ngukur. wah, Nah, gula itu bahaya. Tapi emang kalau gua sudah setahun ini udah nyoba ngopi nggak pakai gula. Kalau kan masalahnya nggak kan harus itu aja. unsur gula kan nggak Ya. hanya ada di kopi. Banyak. Kayak tadi gue bilang nasi itu juga gulanya gede Oh iya gitu pasti. kan. Tapi kalau bagi gua sih kalau yang namanya gula alami kayak buah dan lain-lain masih fine lah, bisa diproses. Tapi masalahnya kan sebenarnya bukan karena gula. Lu beraktivitas nggak? Nah, Oh iya itu juga penting. Lu mau minum tiap hari teh manis, es teh manis juga nggak masalah. Kalau lo nge-gym ya kan, lo lari, lo kan doyan futsal kan? Ya. Mini soccer dia bukan futsal ya? Oh iya mini soccer, oh iya. Emang kalau di usia di atas 50 emang agak risky ya. Apa? Rizky nggak ada di sini. Risky. Terlalu berisiko. Tapi apa? Yang penting kita setiap saat itu harus ngitung. Misalnya kalau kayak heart rate itu kan ada kan rumusnya tuh. Misalnya normalnya itu maksimum 220 kurang usia. Iya. Itu kalau misalnya berarti kalau 50 mungkin 220 berapa itu kan? 160 apa berapa? Kalau udah gitu stop. Jangan lagi maksain. Lo kan pakai sport band tuh, dipakai nggak Ya, tuh? ada, makanya gue sering lihat kalau misalnya main mini soccer tuh Nah, kalau sudah 140-50 gue harus jaga-jaga gitu. Yang kejadian suka ada Ngelos. apa orang jatuh gitu kan, Tiba-tiba kalau collab. itu dia terlalu emosi, semangat, lupa kalau ini udah tinggi gitu. lo sering deg-degan gitu ya? Tapi kan tergantung kondisi pak, Kondisinya gimana? kalau di klub-kluban gitu sama istri Oh gitu. Kesini. Oh iya. Tapi emang bener sih, ya kan? kayak macam-macam lah kayak tadi waktu tensi, makanya kan gak bener kan, gue lagi deg-degan karena banyak yang lihat, Lu udah degan apa tadi? banyak yang penasaran lihat hasil gua, itu gua deg-degan. Oh iya. Kagak. Oh iya tadi Gua deg-degan Tanya lu. tes dulu bro. Ini yang lain nggak ngerti sebenarnya kita tuh sebelum ini ngelakuin ini tadi sudah pada masing-masing tensi semua ngetes. Ya, Ada yang 2 kali, ada yang 6 kali. Ternyata ketahuan kan, Ya. lobet kan, bukan jelekin nomron loh. Emang lobet. Itu yang 177 itu yang terakhir udah ganti baterai. Itu karena ada faktor. Oh iya. Yaitu, Perlu gue ceritanya nih. kayak gua bilang, kalau ngecek kesehatan kita harus tenang dulu. Betul. Luar dalam, ya kan? Gitu. Karena yang bikin detak jantung kita berdebar itu sebenarnya ada 2. Jatuh cinta sama jatuh tempo. Ya intinya sih apapun yang ada di kita gitu kan, itu kan pengaruhnya di jiwa dan raga. Ya. Pokoknya di situlah. Kalau lu nggak tenang juga buat apa kan? Ya, Meskipun lu tenang. teratur makan atau apa gitu. Tapi lu ada ini nggak sih kayak apa namanya ritual khusus yang lu lakuin tiap malam atau tiap hari gitu supaya kondisi lu fit terus gitu? Karena gua pengguna setia smart band, Hah? jadi gua selalu melihat harian itu gua minimal 5.000 Oh step. iya, maksud gue gini, kalau misalnya itu kan buat ngecek kondisi kita, tapi untuk menjaga kondisi kita itu, selain Ya, itu lo tadi. olahraga apa? Gua lihat kalau misalnya gua di bawah 5.000 langkah, ya gua apapun gua harus lakuin biar Oh iya. capai iya. target itu. Gitu, karena kalau misalnya 10.000 kayaknya Lu tiap hari jalan kaki ya pasti ada lah jalan kaki. berapa langkah? Ya kadang-kadang Target turun lu. tangga kan gua di lantai 15 tuh ya, 19. Gua turun-turun doang gitu. Berarti lu naik tangga tiap hari ya? Enggak juga. Tergantung target, Pak. Betul 15 lantai naik tangga. Jadi Karena minimal pakai tali ya? enggak lah. Enggak dia Tengah kali di luar. bukan dia turun pakai flying fox dia. Hii, langsung ke halte. Pelabuhan. Kalau gue itu ada ritual kalau tiap malam ya nggak tiap malam sih mungkin 2 hari sekali makan bawang putih.
Oh iya, gue juga gitu pak. Iya. Tapi masalahnya istri komplain. Kenapa? Wow. Ya baunya kan seharian pak. Ya, lu abis makan bawang putih jangan nyosor. Ya Sikat masalahnya gigi. kita kan butuh foreplay. Asik. Lo mau foreplay dengan bawang putih, jangan setelah Ya itu selesai. gue bilang bawang putih di satu sisi bagus. Ya artinya gue harus jauh-jauh hari, misalnya pagi gue konsumsi. Masih gue lakuin Masih ya? bawang putih. Lo suka nggak bawang putih? Gua sih nggak ada ritual. Mentah gua, bro. Tadi dulu. Iya. Kalau gua nggak ada ritual makan itu dulu sempat apa namanya yang ada usul teman kulit putih gitu-gitu ya. Iya, iya. Tapi sekarang enggak sih, gua lebih ke ini ya. Gua sekarang tuh kayak 2 hari sekali gua treadmill tiap pagi gitu kan. 30 menit sampai sejam. Us. Kayaknya dia yang paling disiplin pak dari kita pak. Iya. Kemudian Pantesan nih, paling bagus. gua udah 2 bulan belakangan ini sekarang mulai lagi sepedaan. Us. Iya. Minimal ya ada 15 kilo 20 kilo lah tiap pagi. 20 kilo? Iya. Nyampe dong ke kantor itu? Ya sebenarnya sih bisa aja, cuma kan harusnya mungkin udah rame ya. Jadi gue biasanya kan rumah gue di Joglo, gue biasa ke Alam Sutra bolak-balik atau ke Geraha Raya, terus ke masuk ke Cipondo, balik lagi ke Joglo gitu. Pagi tuh gue biasa keluar jam 6, setengah 8 juga udah nyampe rumah. Lo masih itu minum tadi yang kunyit putih itu? Udah enggak Susu. sekarang, karena gue pikir lebih better aktivitas yang gerak malah kalau menurut gue sih. Ya, daripada kita tergantung sama itu, gue mendingan aktivitas itulah gerak. Nah kalau masalah jalan kaki, dulu gue tipe orang yang kemana-mana motor, mobil ya kan segala macam. Tapi semenjak tahun 2000 berapa yang waktu gue sempat sakit, gua tuh gua Pas stop mudik tuh. ya kalau bisa mudik. Pas stop tuh 2018 stop. Dari situ gue apapun gue naik angkutan umum. Disitulah gue target minimal sehari 8.000 step. Nah itu aja gue targetin. Dan kemarin track record yang dari satu alat, maksudnya satu smart band, brand inilah ya. Kemarin gue di announce, wah udah 1 juta langkah. Wah, 1 juta langkah. akumulasi. Akumulasi. Per berapa tuh mak? Berapa tahun itu? Padahal pakai ini kan pakainya Oh. belum lama. Padahal Iya, ada iya. lagi yang brand yang Artinya lu sebelahnya. banyak jalan lah ya. Ya belum digabung sama brand yang lain, berarti kan jalannya lumayan banyak. Karena jalan itu simbol kesuksesan kan. Makin sering jalan berarti nggak punya Ada ya, kayak kendaraan. gitu ya? Berarti nggak punya kendaraan. Yang gue tahu sih emang duduk itu apa silent killer. Ya, Ya. Kita nggak boleh diem aja Iya. gitu, harus Iya. gerak, Iya, kayak harus jalan. Iya. Dan gue juga udah meninggalkan kebiasaan kalau nyetir gitu, pasti kan kalau Sabtu Minggu pasti sama anak kan pasti mau kamu kayak orang biasa tuh naruh dompet di sini kan. Itu mah udah lama udah gue tinggalin. Karena kan Gimana? ganggu di sini itu kan ganggu kesehatan juga, dan ternyata pas gue baca-baca tuh kalau kita taruh dompet di mana di saku belakang dan duduk, saraf Ganggu kita ya? kena itu ganggu ke atas kayak yang lain. Jadi lu ganti kemana? Depan? Udah nggak usah pakai dompet. Bukan. Digantung Dompet aja taruh pak, tas, Hah? taruh tas. digantung aja ke RP. Ganti di depan di tengah. Itu apaan? Hah? Dompet kan? Oh, Kantong itu pak, kantong. kantong apaan? Pas mau bayar pasemnya. Kalau lo kan doyan itu ya apa bawang putih mentah gitu kan? Iya. Itu konsumsi tiap hari? Enggak. Ya, gua sudah ada 5 tahun kayaknya, minimal 1 Iya, iya, iya. siung. Iya. Tapi kalau lagi semangat, misalnya kalau tiba-tiba lapar malam begadang, Indomie, itu kan, nah gua campur lagi. Iya, betul. Jadi sama kayak lo, gue juga apapun makanannya gue selalu pakai bawang putih. Kayak tadi mie kan, ya apa, ya walaupun nggak tiap hari tetap gue kasih mie. Iya. Apa kasih bawang putih. Kalau malam itu emang gue satu siung gue geprek, gue telan, minum pakai air hangat udah. Oh, Kalau iya, bener. kalau nggak itu ya pakai campur madu dikit lah. Oh ya, tadi yang masalah mie juga. Dulu tuh kayak mie itu kayak makanan yang wah nikmat banget kan, apalagi mie instan gitu kan. Sekarang gua udah membatasi itu udah berapa kali 5 tahun belakang, 7 tahun. Kenapa lu batasi? Kan enak itu. Mie itu seminggu paling ada 1 bungkus aja itu cukup. Satu minggu satu ya. Pak. Oh iya. Pak. Cukup. Ya. Bahkan kadang-kadang yang realnya malah biasanya gua sebulan paling cuma 2 bungkus. Pak, kalau Sambil ya, gua coba ya. apa? Sambil ngobrol ya. Penasaran dia. Penasaran 180 loh habis ini ntar. Lanjut ngobrol. Emang kalau lu tiap hari emang ini? Enggak kan? Kalau kan gua udah bilang, gua nyoba tuh kalau akhir pekan di rumah nyokap. Nah, Karena dia kan biasa lah orang tua kan harus mantau terus. Gitu.
Tapi emang sekarang kalau kunyit biasa itu, kunyit atau jamu lah gitu, konsumsi juga nggak? Kalau misalnya gua rasa embung, ciri-ciri masuk angin, jahe, 3 unsur, jahe, kunyit, nggak pakai kunyit putih, kunyit biasa aja. Ya udah biasa. Terus serai, udah itu aja. Kalau Ya. syukur ada tambahan lain, apa? Ya tambahin, tapi itu aja 3 unsur itu. Kalau gue jahe sama serai itu pagi Pak, bangun tidur. Perut kosong. Iya. Oh itu. Tapi habis itu emang hangat badan kan. Kalau mau bertahan sama boleh. Temulawak ada ikut Pak? Apa? Temulawak. Ya juga. Enggak, gue kunyit paling. Kalau kunyit asam bikin sendiri ya, kunyit asam bikin sendiri itu tiap hari. Gue bikin satu Udah botol. berapa tahun itu berjalan? Udah lama sih, Udah lama banget ya? Ada 5 tahun sebelum covid ya udah gitu. Itu bikin satu botol ya itu udah minum tiap hari segelas gitu. Itu udah walaupun nggak apa ya. Nah, Kalau kalau ngurangin, tapi tetap bisa mengurangi lah setidaknya. satu lagi, kalau gue ada, kan itu ada alat juga di rumah, kemudian ada yang ukur darah, ada timbangan, dan semuanya terkoneksi ke sini. Jadinya gue terkontrol semua, berat segala macam, timbangan, ini berapa. Salut gua sama lo. Lo masalahnya tuh lo pakai kan? Dipakai. Ini kan Oke. karena gue akan timbang nih kayak segala macam. Walaupun umur gue nggak segini, body gue masih di kepala 4 bawah. Wes mantap. Iya, yang penting mah itu. Ya, Apanya? Itu. Dia lebih apik bro dari kita. Apanya? Bro. Oh Dia iya. lebih muda tapi lebih apik. Iya betul. Kalau Ya. kalau gue 50 ya 50 juga. Itu kan sebenarnya tergantung dari masa muda kita. Pada saat kita umur 20 lo ngapain aja gitu. Kalau gue sih jelas umur 20 sampai 35-an itu udah yang namanya tidur malam ya malam lah. Kita pada saat itu gue kerja di majalah ya kan, yang namanya pas deadline Ya. itu nggak mungkin gue pulang jam 9, pulang pasti jam 2 malam gitu. Malah sampai 3 kali gue kena razia jam 2 malam, polisi ya lu lagi yang kemarin. Tapi emang begitulah ya. Gaya hidup. Iya iya. Jurnalis Ya, itu. emang gua nggak tahu ada statistik kalau nggak salah. Jurnalis rata-rata umurnya pendek. Bukan mau discourage ya, tapi emang faktanya kan Karena gini. hidup begadang itu yang Iya, umur Tapi nggak pendek. benar, nggak salah itu. Jadi sebenarnya mungkin pola hidup dan pola geraknya yang berantakan. Betul. Jadi kadang, wah ada liputan jam 10, lu pagi nggak makan, ya Ya, kan, lupa, ntar makannya jadi Ya. atau ngacak nih, tapi pagi belum makan udah ngopi ngerokok segala macam Ya. gitu kan, akhirnya ya benar penyakit datang Iya, sendiri. iya. Sama Dan- itu pas kita besok mau nyetak tuh kan kita harus standby semua kan. Jangan malam itu tuh makanya. Gua malah sebelum lulus dan sebelum bekerja jadi jurnalis ini malah dulu lebih berantakan lagi karena apa? Zaman kuliah zaman ini. Nah, ini sini Gum. Oke, ini dulu. Sini Gum. Wah, Gitu dong. Ini minuman bikin sehat nih. Oh, Iya, nah kopi pahit, nah itu sehat. Jangan kopi yang sasetan ya. Betul. Tapi yang the real coffee. The real coffee. Yuk. Kopi apa ini? Gak usah diomongin. 150. Apaan ini? Enggak bener. Oh baterai swap Pak. Udahlah, percaya aja lo. Jadi gini tadi di Iwan itu pertama 180, terus 170, terus turun sampai yang 180 pas baterainya sebelum diganti. Ya. Tolong dicatat dulu ya. Bukan maksudnya mau ini. Alatnya benar, tapi baterainya swap. udah yang nonton juga Oke, juga lebih nggak jelas. percaya. Ya, gua lanjutin yang tadi. Dulu malah gua sebelum kerja jadi jurnalis tuh, waktu zaman kuliah segala macam, masih zaman yang ngerokok segala macam. Oh sempat ngerokok Pak? Sempat gua sampai apa namanya? Ya, dulu kan anak apa namanya motor tuh, dia ikutannya kan apa sih? Komunitas. Nah, itu kan touring tuh malam-malam suka Oh. sampai ke terakhirnya ke Jogja touring malam. Itu kalau sekarang mah boro-boro ya naik motor ke Capek. mana dari Joglo ke Bonjeruk aja mungkin pantat udah panas. Iya iya. Nah itu lebih berantakan lagi sebenarnya. Makanya mungkin kita sadarnya pas umur segini udah nih untuk apa sih namanya menjaga pola hidup sehat. Oke, minum dulu biar sehat. Yuk. Ternyata bapak ini, gue sampai terkesima. Minum jahe. Terkesima gue ngelihatnya, terenyuh gitu melihat pengalaman Pak Desmond ini. Iya dulu. Minum, Pak. Makanya ikutannya anak motor lah dulu. Oh, iya. sebenarnya. Jangan lupa Pak.
Ini kopi jadi Ini yang benar nih kopi nih. lo kopi No sugar, no milk. berapa hari? Berapa Nggak hari pakai tiap gini hari ya? nggak? Nggak pakai tetet. Oh, kopiku kental. Kalau normalnya 2 kali. Apanya? Pagi itu wajib gua Apaan? ngopi. Mau ngopi? Iya. Gue sekali. Karena kalau pas sebelum pergi itu, kalau kelupaan kopi itu kayak gua nggak tahu lah apa itu dibilang kecanduan. Ya apa ya namanya sugesti lah. Kayak nggak, sebenarnya. kayak apa? Metabolisme tuh kayak nggak kebakar gitu, kayak belum jalan gitu loh, kayak diesel kan belum panas. Gitu berasa kalau pagi wajib. Gue sekali aja sekali Iya. nggak ngopi. Karena tadi udah makanya sekarang Iya. cukup. Terus pulang kerja atau pulang acara sekitar jam 7 jam 8 udah 1 kali lagi gitu. Tapi kalau mau ada kerjaan atau mau begadang jam 12-an ke atas. Mau kopi yang sangat berkhasiat nggak buat kesehatan lo? Kopi tapi yang bikin bini lo. Tuh, bener. Oh gitu ya. Iya pulang kerja ya kan, set, bini lo nunggu di rumah terus, capek ya mas, aku bikinin kopi ya. Itu paling berkhasiat Wah, kopinya. Tapi Gak, ujung-ujungnya nggak diminum. Hah? Ujungnya pasti nggak diminum. Ngapain? Ujungnya nggak diminum. Terus diapain? Ya, cuma diliatin doang. enggak, masalahnya kalau gua racikan gua spesial bro. Apa? Kalau dia bukan bukan peminum kopi, jadi suka salah. Gua harus ngajarin dulu Ya maksudnya bukan soal kopinya, tapi Kenikmatan. kenikmatan dibuat itu ya. perhatiannya dia itu memberikan kita rasa nyaman. Mama, dokter Iwan tidak sensitif. Iya, jadi gimana Pak Desmal? Hah? Jangan dulu bro, jangan. Jangan. Jadi perlu diketahui pemirsa, Pak Desmal. jangan. Ya kan Off the record. Ya, ya saya kan belum lama juga kan nikah. Terus Pastinya banyak belajar lah. pengantin baru ya? Nggak jadi minum nih gua. 2019 kan baru nikah. Oh iya. Jadi Jauh lagi nikahnya. kelamaan bujangan, Iya. kelamaan bikin sendiri Kita kopi. nggak diundang ya. Iya. Jauh. Tapi jauh juga sih. Nggak ada pesawat ke sana. Ada ya. Nggak ada. pesawat ya. Adanya kapal ya. Nah, dari Jakarta. Kapal di Dayung lagi. Dari Jakarta ke Kuala Namu itu masih lebih singkat daripada dari Kuala Namu ke kampungnya dia. Tapi emang kopi itu minimal emang 2 gelas lah sehari ya. Buat kesehatan. Jadi kira-kira 2 cangkir itu cukup lah ya. Tuh. Masih sehat lah ya. Bahkan ada dokter yang bilang 3-4 cangkir itu masih bagus ya. Terus asal kopinya benar-benar kopi ya. Dokter siapa? Siapa aja yang di Instagram banyak ngomong. Ya tapi yang jelas kopi membuat gua lebih konsentrasi. Wah, Gua ngalamin. gue nggak seintens itu ya Iya kalau makanya yang top seperti gua bilang kalau pagi-pagi gua kelewatan itu kayak belum on gitu loh. Nah, Itu saking itunya ketergantungan ke kopi. biar on minum jamu Jamu kuat. nggak tahu ya, tapi gua nggak biasa sih jamu. Gue yang upi. Kopi. Tambah gemuk dong. Iya, lu suka jamu nggak? Gue masih jamu. Ngomong-ngomong jahe itu dibilang jamu nggak? Ya, Itu sebenarnya minuman herbal kalau Herbal ya. Ya. Kalau gue selalu beli jahe sekilo ya, sekilo itu bisa buat seminggu atau 2 minggu gitu kan. Pokoknya setiap hari itu gue geprek pagi ya, gue geprek kasih Gampang air kok hangat, udah segelas aja. Oh, segitu. jamunya jamu Itu organik ya, bukan wedang itu bukan namanya. yang disasi Iya, wedang. Iya bikin sendiri Wan itu Iya. gampang. Oh, itu Kalau bagus, di pasti. supermarket jahenya Nah, merah. kunyit asam itu jamu bukan? Jamu itu kalau menurut gua kalau udah diracik-racik dengan berbagai bumbu bahan. Iya. Tapi Kalau 1 2 3 belum bilang jamu ya lah. udah. Pokoknya kalau itu bini gue suka bikin itu kan yang gue bilang tadi sebotol gitu. Atau enggak apa namanya tuh yang ada kayu manis, Wedang uwuh. Wedang uwuh kayak itu bini gue suka bikin juga. Nah, itu Padahal katanya dulu sejarahnya itu minuman sampah. Yang Memang. Karena semua yang X Memang. daun-daunan masuk ke jadi. Memang. Ini. kecuali daun gajah aja nggak ada. Daun gajah lebih enak lagi ya. Tapi ternyata khasiatnya tinggi. Iya, iya. Dan yang penting bikin menghangatkan badan gitu. Nah, itu apa tuh Pak? Oh ini Oh, ya. jadi gue pengen bilang aja bahwa jalan kaki itu banyak manfaatnya. Oh iya, Oh, siap. itu udah jelas. Jelas. 1 menit aja Hah? sudah memperlancar aliran darah. Iya. Terus nambah 5 menit Iya. mood kita naik. Iya. Itu dari teman gua nih barusan terima. Wah. 10 menit hormon stres turun. Hmm. Ada istilahnya kortisol kan. Ya. Nambah lagi ke 15 menit. Ya. Kadar gula menurun. Ya. Dahsyat ya. Ya. Terus Baik kali ya, gua nggak tahu. 30 menit mulai terjadi pembakaran. Jadi minimal tuh 30 menit. Iya. Gitu. Terus? Tapi ada tapinya Wan. Apanya? Apa
Ntar dulu bro, Hah? ini sampai 45 nih ujungnya nih. Oh iya. Terakhir. Sama. Oke, oke. Sampai 1 jam ada. Paling bagus nih, pikiran kita lebih tenang. Weh. Yes. Ujungnya kan begitu, bahagia. Tetep aja kalau ada cicilan Pak. Ya Enggak, bukan. agak Berapa tekanannya tadi? berkurang. Berapa 40 menit? 45 menit Semuanya masuk, normal dan pikiran kita tenang. Tenang ya. Gitu. Habis jalan beli kopi kekinian sama beli sosis bakar ya. Nah, itu. Habis lagi. Habis lagi. Kalau 1 jam apa manfaatnya? Mbak, cuma sampai di sini Pak. Pasan kalau 1 jam. experience orang beda-beda kali setelah Iya. 1 jam. Kalau 1 jam itu tukang pijet Pak. Gitu. Kalau gue berapa langkah gitu nggak ada ya? Gak jalan sih. Target Karena jalan orang kan rata-rata lah ya. Iya. 1 jam paling berapa gitu kan. Iya. Kalau waktu itu gue pernah sama bini gue ya jalan ya, gue 3.000 langkah, bini gue udah 5.000. Apakah Berarti dia langkah pendek-pendek, ya. gue Langkahnya gitu, pendek misalkan. Iya, gitu ya, ya. Nah kemarin gue coba, itu biasanya kan sehari 3.000, 2.500, 3.000, pokoknya rutin aja lah. Dari habis sholat subuh, jalan ngelilingin 1 RT lah gitu berapa kali, Ya. ya. Kayak tawaf lah istilahnya, kali 3.000, Tawaf. 3.000, iya gitu. Kemarin gue coba sampai 10.000, sampai sekarang sakit ini. Gak biasa kan? Atau jangan terlalu dipaksa mungkin di portir gitu, harus pelan-pelan naiknya. Iya, iya. Tapi gue Biasa setuju sih 3.000. kalau olahraga itu membuat stres, memang tingkat stres berkurang itu gue setuju. Ya itulah patokannya intinya. Pokoknya olahraga kalau kita rasa mahal ya sudah ada jalan satu-satunya jalan pagi. Itu udah paling baik. Nggak enaknya kalau habis olahraga capek itu kita tidur nyenyak gitu. Oh iya. Nah itu mungkin yang bikin tingkat stres kita turun gitu kan. Oh ya, tapi ya balik lagi nih. Waktunya juga penting. Gue pernah soalnya ngalamin olahraga jam 8 ke atas, 8 pagi. 8 malam. Oh, kan malam. Iya, ujung-ujungnya jam 12 jam 1 tuh kayak naik metabolisme, nggak bisa tidur. Badan kayak panas kan. Iya, nggak bisa tidur. Sedangkan istri udah ngorok kan, susah juga. Corek dong. Ya, nggak bisa. Nah, temenin dong. Akhirnya nggak bisa tidur, Sama, Pak. beneran nggak bisa tidur. Gitu. Akhirnya gue kapok olahraga malam. Gitu. Emang Itu resikonya kalau gue ya. Malam-malam lo apa? Ya olahraga kadang-kadang ada kan fasilitas treadmill dan lain-lain tuh di bawah apartemen kan. Nah gitu. Ya salah, berarti gue bukan tipe seperti itu. Gue minimal di sekitar jam 6 jam 7 lah limit. Berarti kan biasanya enggak kan? Iya, Tiba-tiba itu. apa Kaget, gitu, yang kaget. membuat lo jadi ada keinginan untuk treadmill malam-malam gitu? Ya ada lah kan variasi kan. Hah? Variasi. Oh variasi. Iya. Gue udah banyak pikiran. Tapi kalau olahraga Harusnya kan treadmill pagi bagusnya memang. Karena kenapa? tapi penting juga bro olahraga Karena malam. gini, nggak masalah gini. Kalau pengertian gue kalau di treadmill adalah lu kalau pagi ya lu treadmill misalkan dapat 3.000 4.000 langkah, target ke 10.000, berikutnya adalah jalan kaki gitu ya. Iya. Tapi kalau lu mulai dari itu misalkan jalan kaki beneran, ya dan cukup sebenarnya. Treadmill itu nambel sedikit doang kan. Sebenarnya malam juga sebenarnya tidak perlu sih kalau Iya sih. Ya itu emang random aja sih Iya. nyobain malam. Kurang kerjaan aja deh. gue biasa kalau yang malam biasanya olahraga kayak badminton kayak gitu sih. Wah, ini lagi badminton masih siang. Lu badminton di mana? Di lapangan voli? Di lapangan RT ada. Ya iyalah. Lu kalau misalnya di lapangan RT lo banyak angin, nggak ke sono, bolanya ke sini. Tapi sebenarnya badminton cocok gak sih? Kenapa? Tapi kan Usia nggak- 50. masih kok masih. Cocok. Asal jangan Bahaya memaksakan. juga. Gini loh. Nah itulah makanya kalau jujur berapa tahun kebelakang ini lebih senang pakai kayak smartband lah minimal ya. Gak usah smartwatch, smartband aja. Dibandingin jam-jam yang mahal atau Smartwatch gitu ya, level Ya smartwatch. pokoknya yang bisa 2 ngukur juta, lah ya. jutaan. Karena kita pas lagi badminton juga kita bisa ngukur. Kalau detak jantung kita udah tinggi, Ya. ya udahlah kita melipir dulu lah, jangan dipaksain. Itu kadang-kadang orang kalau udah terlalu semangat lupa daratan nggak mantau. Sama Itu yang berbahaya. sama kayak gue kalau lagi sepedaan nih, misalkan udah jalan nih 5 kilo gitu kan pasti panas tubuh naik kan, dan itu udah mulai nih gue ngeliat nih, wah udah tinggi nih, ya gue berhenti dulu sebentar atau dipelanin sambil santai kayak sepedaan di gang aja gitu. Nah habis itu kalau udah turun lagi udah 120, nah, naikin lagi. Iya iya. Kan kalau 82 gimana Wan? Detak jantung. Masih normal sih. Jadi kalau kan tadi rumusnya ada tuh maksimum lo harus berhati-hati itu 220 dikurang umur. Oh itu maksimal. Jadi kayak kemarin gua main mini soccer itu Berarti gua kalau berarti sekitar 150 dong. ya gua. gitu. Makanya pas gua udah 150 tuh Warning lah udah. meskipun Jangan bola udah serang. dekat gua nggak boleh ngejar Iya, iya. gitu.
hati-hati. Di situ orang yang Jadi kadang-kadang jatuh. kalau udah 90 bola di kedua tuh cuma liatin doang gitu. Enggak, kalau gua mah gua tackle aja pemainnya, nggak usah bola. Tackle. Nakal lah. Main tackle aja. Makanya kita kayak apa kebiasaan sehari-hari itu kan memang harus dibentuk ya kan. Gak serta-merta Iya, gitu betul. kan. Gak serta-merta. Jadi mungkin dari muda. Lo dari muda olahraganya apa lo? Sama kalau dari dulu tuh gua sebenarnya senang sepedaan ya dari sepedaan. muda juga. Berapa kali sepedaan tuh memang. Ya dulu kecilan juga sepedaan bandel banget sampai ke jalan raya juga. Nah kalau masih SD mah kita nggak bisa dipungkiri Ah. itu olah tubuh kita tuh paling maksimal tuh waktu kita kecil kan. Ya itu kan paling ya itu sepedaan. Maksudnya jalan ketika kaki, kita udah umur 20 tuh udah mulai deh, ya kan gaya hidup kita udah berubah. Ya memang perlu kebiasaan yang dari mudanya. Soalnya kan banyak juga nih teman-teman kita juga yang umur udah segini nih. Bahkan yuk jalan kesana deket jalan kaki udah cuma 2 kilo atau cuma 3 kilo gitu. Enggak deh, gue nggak gojek aja gitu kan. Itu masih banyak kan yang kayak gitu Iya, kan, gitu loh. Sangat sayang sih kalau menurut gue. Ya emang ada fakta kan yang katanya orang Indonesia malas berjalan ya. Ya itu juga. Sebenarnya bukan, kalau ditelusuri bukan soal malas jalan, karena Oh, iya. kondisi Itu trotoar dan lain-lain itu nggak nyaman gitu. Trotoar di mana? Ya di jalan-jalan misalnya nggak usah jauh-jauh, di Jakarta aja yang menjadi patokan lah benchmark. tapi gini Wan, kalau gua mencoba menularkan juga ke anak-anak gue. Jadi 2 minggu sekali itu suka gua ajak CFD di Stadion Sudirman. Car Free Day ya. Car Free Day. Lumayan jarak ya, mereka tuh bisa jalan ngikutin gua 5 kilo 6 kilo gitu kan, sampai gua parkir di satu tempat ke arah kanan atau ke kiri, balik lagi udah adalah 5 kilo ya, mereka happy juga. Akhirnya mereka juga Ya, bisa. Coba deh kalau ke CFD jangan naik kendaraan pribadi, naik kendaraan umum itu lebih maksimal lagi. Masalahnya kalau hari Minggu untuk yang ke Car Free Day itu kan jalan itu kan sedikit yang lewat situ, dibatasin hanya mobil-mobil yang iya, makanya. bahan bakar gas aja yang lewat situ. Makanya kan bisa pakai Transjakarta kan masih boleh Nah, lewat. masalahnya kan ini sama anak-anak gitu kan. Nah, jadi gue biasanya parkir di satu tempat. Ya udah, dari situ gue keluar masuk Stadion Sudirman jalan kaki. Biasanya sih gue area Semanggi lah ya. Bisa ke kanan ke mana? Salah satu plaza atau ke kiri tuh ke arah KI. Ya, KI 6 kilo, 5 kilo, 6 kilo dapat. Aku dari rumah ke stasiun LRT di jalan. Dari stasiun LRT ke atas naik, ya Allah, ya kan. Terus sampai dalam naik LRT gak dapat duduk, berdiri lagi. Wah, turun. Nah lo tau dari stasiun LRT Sudirman ke Duku Atas, dari Duku Atas ke Sudirman itu masih jalan kaki lagi kan, sekilo lagi. Masuk ke CFD-nya sampai ke Monas, putar balik lagi ke stasiun lagi. Berarti 10.000 bro. Anda harus mencoba ya daerah seputar dari rumah gue ini, dari Puri Beta sampai ke mana, Bayoran. Cobalah naik Transjakarta tapi jangan dari Puri Betanya, Dari mana? Sespoal ke dari Cipulir ke. Nah disitulah lihat tuh tangganya jurang banget ke atas. Ya. Itu dulu, Nah itu beneran tangga, kalau dibilang itu tangga ke neraka itu. itu dulu jadi patokan gua loh. Apa? Salah satu alat cek kesehatan. Naik tangga. Gua dulu suka naik itu mal waktu Itu tangganya curang-curang banget. trans belum banyak ya Iya. di depan. Koridor 13 tuh tangganya gila. Kalau gua udah mulai capek sampai ke atas itu kan curang banget itu. Iya, Di betul. itu, di kulit. Sangat curang. Wah berarti ini fisik gua lagi turun. Patokannya sederhana, gak usah jauh-jauh, lihat tangga aja pas. Kalau gua udah capek, oh ya berarti ini fisik. Capeknya tuh gimana? Lu ngos-ngosan apa Ngos-ngosan gimana? gitu, artinya sampai di puncak. Oh kayaknya gak kayak gini dulu. Gua pernah yang lebih nggak capek gitu kan, artinya menurun. Makanya gue kadang-kadang kita ngelihat yang jalur 13 di atas aja, udah tinggi bener. Terus kalau sekarang mungkin ada beberapa yang udah dikasih eskalator ya, ada yang segala macam. Dulu kan semuanya tangga semua tuh. Iya, ini masih naik tangga ini. Kayak tangganya itu dong. Tangganya mending yang halus Halte. begini, enggak begini. Halte busway yang di CSW. Ya dulu kalau CSW sekarang iya, udah dulu. pakai eskalator yang dulu. Begini nih, sama itu. Iya, makanya Masih dulu. ada di Seskol, masih ada. Masa ada? Di mana? Di daerah sebelum Cipulir juga ada. Cipulir sendiri kadang sekarang beberapa emang ada eskalator tapi juga sering mati ya, mau nggak mau kan tuh naik juga. Ya tapi ya emang itu kan. Kalau gue sih bukan ngos-ngosan, dengkul lemes. Kalau naik tangga. Itu ini pak, cairannya jangan terlalu banyak dikeluarin. Astagfirullahaladzim. Cairan apa nih? Kencing. Pelumas ininya, makanya sakit. Sama aja kayak mobil kan, kalau pelumasnya kurang
Oh, buat Shell. cairan. Shell Helix. Ya, itu. Shell Sama Helix. pengapuran. Nyebut brand lah. Oh iya, astagfirullahaladzim. Bayar sama, tuh. sama pengapuran kali ya. Meskipun cowok jarang kena pengapuran. Pengapuran. Cowok cewek biasanya. Oh iya, cewek. Sama air putih sih sebenarnya harus banyak air putih. Pagi-pagi juga. itu wajib. Nah itu Sekelas. tadi di samping tempat tidur gue tuh selalu ada botol air minum kan. Sama. Bangun tidur jam 2 itu udah paling satu gelas 2 gelas udah. Nah soal buang air besar gimana lo? Buang air lancar biasanya jadwal gue tuh pagi. Itu Jarang lah 2 kali. Itu salah satu ukuran kita sehat atau enggak kan Iya. masalah Teratur. Tiap hari. morning call itu kan. Itu teratur nggak kita gitu. Teratur. Kalau gue sih teratur ya. Nah itu gue selalu jam 7 kan. Jadi kalau ada acara yang misalkan, wah jam 6 mesti berangkat, gue udah mikir, wah di jalan pasti mampir gue. Tapi nggak pernah ini, nggak pernah susah ya. Alhamdulillah enggak sih. Enggak, gue nggak pernah, selalu wajib karena makanan kita harus dikeluarin kan, nggak Nah. semua diserap kan. Lo ini nggak suka lalapan sayuran gitu nggak? Suka, gue termasuk karena dari kecil kan makan sayuran dulu kan, Iya iya. dipaksa. Dulu kan dipaksa ibu kan, Nah, nggak sampai sekarang suka. sampai sekarang akhirnya jadi keputusan suka. Suka ya, makanan apa raw apa lalapan mentah-mentah itu Ya, suka nggak? Apa yang paling lo suka? ya kayak singkong apa direbus doang, apa bukan direbus tapi sih namanya bikin Bus. dikukus ya, Kukus, nah gitu, terus pakai sambal, udah itu aja cukup. Terus Kayak kadang-kadang ketimun, tomat, daun-daunan potong-potong. gitu, daun-daunan. ya kayak kemangi, Nah, ini ya kan pasti. Terus apa lagi? pecel juga doyan nggak? Pecel Ya, Madiun. pecel doyan lah, cuman kan Gado-gado. kacangnya itu Gado-gado. doyan lah, Redok, kayaknya redok. doyan lah. Itu kan Hampir sayur semua orang mentah Indonesia itu. kayaknya doyan kan. Iya. Itu apa sering lo minum? Apa setiap hari harus ada sayur atau gimana? Kalau sayur pasti wajib. Soalnya sayur itu kan bisa melancarkan BAB kita Ya, kan. jadi kalau gua kalau nggak makan sayur, bawaannya susah ke belakang. Gitu. Yang susah itu gue kalau habis Idul Adha Hmm. seminggu tuh full makan daging. Karena bro. daging melulu ya. Ah, Oh. itu habisnya biasanya aduh kok nggak berasa ya gitu kan. Jadi mulai terganggu. Jadi harus banyak makan sayur. Banyakan daging su. Hah? Kalap makannya. Gue suka daging mentah. Steak ya berarti suka Pak ya? Hah? Steak. Saya suka tapi nggak mungkin tiap hari pak. Kan sebulan sekali itu gue ditawarin. Gak inilah. Ya. Boleh lah makan steak segala macam. Lo pasti suka steak juga Iya. kan? Pasti. Kan kita Gua tidak termasuk suka daging. tidak membatasi jenis makanan, Iya. tapi membatasi apa namanya kapan mesti kita makan, kapan mesti Iya. Iya. Makanya gua nggak begitu suka konsep pantangan. Berarti santan nggak pantangan kan? Enggak, bagi gua yang penting dikontrol. Ya. Jangan terlalu berlebih. Gitu ya, dia bilang, Iya, kontrol. iya gitu. Jangan dipantangin lah. Sayur asam doyan ya. Oh doyan. Nah itu dia makanya. Kalau Makanya gue masih pantau di sini juga. kalau pesan mertua gue itu satu tuh. Jadi anak cowok itu harus doyan sayur asam katanya. Ada juga ya, tapi ya bener. Itu sayur asam itu. Saya semua enak. Iya, seminggu 2 kali lah bini gue masak sayur asam. Gak pernah bosan gue. Dan itu emang ya banyak khasiatnya karena di situ ada jahe, ada kencur, ada asam Jawa ya kan, sayur-sayuran. Ya cuman Fokus banget. ngerinya tuh kalau dikombinasikan dengan ikan asin. Jadinya makan banyak nasi Pak. Kalau saya nggak berhenti. Emang enak ikan asin itu. Iya kombinasi sayur asem, ada ikan asin. Nah itu yang perlu dikontrol tuh yang nasinya. Kalau Kalau bisa gua- tambah lagi. Kalau gue makan tanpa nasi, sayur asamnya doang. Wah itu lebih bagus lagi tuh Pak. Tapi kurang enak emang ya. Bayangkan nasi padang tanpa nasi ya. Apa rasanya? Agak enak. Ya nasi kan orang Indonesia lah perut. Tapi benar sih kata dokter Tirta ya. Peng. Hah? Peng. Ini apa sih? Panggilannya Pak. Oh iya. Jangan disalahin nasi gitu kan. Iya. Salahin kita yang makan, kita Benar. nggak beraktivitas. Kita nggak beraktivitas, kerja tiap hari depan laptop ya kan. Dari pagi sampai sore diduduk aja. Nggak gerak. Makan nasi padang ya. Itu salahnya, bukan salah nasi padangnya. Ya. Kayaknya depan kita ini tuh kesentil. Apa tuh? Kesentil depan kita sama omongan lu tadi baru. Jadi ngedit dulu lu kerjanya. Cukup Iya. 5 menit bro, mood jadi naik. Tapi emang Jalan kaki. pekerjaan kita yang sekarang ini kan, emang nggak sehat semua serba digital kan, di laptop, semua laptop, di komputer, udah nggak sehat semua. Podcast kita duduk aja ya kan, Iya. ya kan nggak sehat semua. Ya masa ya podcast kita lari-lari. Tapi Kasihan. podcast sambil treadmill menarik. Berapa? Berapa
Dia tengahnya apa? Kasihan videografer kalau kita lari-lari podcast. Tensinya aja bisa 200 nanti Pak. Saja. Ayo ukur lagi. Tapi ide gila itu. Sambil treadmill. Ah ya, bakal. Ya berarti kita harus di ini dong, harus di tempat gym. Ya udah, kita tungguin Minimal dong. 3 kan? Endorse Harus tempat gym 3 lah. nih. Siapa tahu ada yang denger Siapa? tempat gym. Gold Gym. Ah, Udah nah, tutup. gitu. Udah tutup. Gak apa-apa, justru karena tutup itu kita sewa. Bang numpang bang ya. Kan alatnya masih ada, bang numpang ya bang. Daripada nggak kepake, itu kita mau shopping. Yakin lo pas ngomong nggak ngos-ngos. Gak usah jauh-jauh di GBK aja dulu, lari-lari tipis. Gitu. Kan ada bis. Udah gua bilang kasihan videografer nih ambil ngikut-ngikut. Gue yang lebih tahu itu. Kasihan, soalnya dia harus dari belakang, dari depan. Dia lebih 2 kali gerak. Ya, kalau waktu masih muda sih bang, nggak apa-apa ya. Udah umur segini gila loh. Tapi Iwan bukannya tenis juga jago kan? Ya kalau tenis kan, kalau menurut gua nggak terlalu ngabisin napas. Karena emang kita bisa atur kan pace. Ya ingetin, ada loh. Padahal Padahal buat gua bukan olahraga bro. Tapi lumayan loh, lumayan Itu lumayan ini, capek loh. flexing. Enggak juga sih. Sorry. Sorry, Nggak juga sih, pedal. gua. Flexing bro, flexing. Gua awalnya juga Soalnya gitu. rekatnya mahal. Iya. Nyewanya mahal, terus kena 10% lagi sekarang kan. Itu sih. Itu. Oh sorry. Apa yang melorot tuh? Lo abis ini digeruduk lo ya. Iya. Kemar pedal lo. Ya sorry. Padel ya, bukan pedal ya. Padel dong. Padel ya, Padel. Padel. Oh ya Padel. padel. Gua sempat dikoreksi sama orang Spanyol kayak gitu. Ya tulisannya emang padel ya. Padel. Oh dari Spanyol. Iya, Brasil atau Spanyol gitu? Spanyol. Makanya harganya mahal ya. Gue baru tahu loh. Ada sih, ada yang 800 ribuan. Hah? Ada. Enggak, yang paling mahal berapa? Ada yang 2 juta juga ada. Ya tapi Sama kalau kayak raket. Sama sama tenis kalau lah. lu mau Ya, foto tapi di mahal ya emang. Orang banyak dari karton doang ya. Iya. Makanya lu pas lihat kan ini kayak gue bisa bikin deh. Cuma triplek ditepuk-tepuk, dibolongin. Ini apa? Cardboard. Jadi cardboard. Dia aja cardboard berapa ya? Ditepuk-tepuk sampai segini ya, terus dibolongin. Dibentuk kan, oh udah jadi. Cuman memang gue berapa kali nyoba, itu ya capek juga. Capek juga. Oh ya boleh lah. Emang lu main kemarin? Main dia udah Sebelum 2 kali kan malah. pernah acara yang sebelumnya juga berapa kali. Oh, Kalau kemarin kan memang jatahnya sedikit. iya sih. Gak ada jatah main kemarin. Iya. Tapi gue lebih seru tenis sih daripada pedal. Pastilah. Tapi Coba. kan pedal kan dapat keringat, dapat sehat, dapat foto di IG. Kok di? Oh ya, Iya. Ada ya? Itu yang penting yang terakhir itu. Apa yang penting kita sehat aja lah. Ya bener. Nggak perlu mikir panjang-panjang itu tadi. Semuanya itu bukan hanya di makanan, semua itu bukan hanya di olahraga, tapi juga di pikiran. Balancing kuncinya balancing. Seimbang ya, hidup seimbang ya. Ya, hidup seimbang. Yang penting happy terus, itu aja. Gimana caranya happy? Nah itu lo yang tugas lo. Setuju. Iya. Berarti kita nanti nextnya kita undang podcastnya Happy Asmar. Hah, kenapa? Happy Salma. Biar happy terus. Happy Salma aja. Oh iya boleh. Ketahuan umur bro. Ketahuan umur banget. Oh itu apa? Nah, mulai nih. Apa Mulai. Fans gua itu. Ya bayar nih. Oke deh. Kayaknya nggak akan Kelar-kelar ya. kelar-kelar gak ngomongin masalah Sehat. kopi, masalah Pantun lagi pantun. BAB. Udah gua gak. Gua mulai pantun, lo gak berapa pantun. Siapa Kan dong? Kan lu yang jago pantun. Gua gak jago. Kan lu main reog. Dokter hewan. Oke, sampai di sini dulu kita omongan kita tentang kesehatan, tentang olahraga, tentang gaya hidup. Ya yang namanya umur emang nggak tahu ya mau kapan, tapi setidaknya kita berusaha untuk tetap sehat, biar panjang umur, ya kan. Pak Iwan yang kita lihat ini jangan kira dia umurnya masih 30-40. Oh, salah. Salah, umurnya 20 bro. 3 kali Oh, bukan ya? lipat. Umurnya 25. 25 kuadrat. Alhamdulillah kami ini ya udah cukup umur lah, tapi alhamdulillah masih sehat. Oke, sampai ketemu dengan bapak-bapak keren berikutnya dengan topik yang lebih seru yang semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Selalu sehat.